Kembali bersama kami di Top News Mirsa. Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan siswa bermasalah ke barak militer mulai dilakukan di tengah pro dan kontra. Lalu benarkah program tersebut bisa menjadi solusi jitu untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak? Berikut ulasannya dalam Top Review. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer mulai direalisasikan pada Kamis 1 Mei 2025. Meski secara resmi program ini baru akan dilaksanakan di Jawa Barat pada Jumat 2 Mei mendatang, sedikitnya 39 murid yang dinilai bermasalah di Purwakarta tiba di markas Resimen Armet 1 Kostrad untuk mengikuti wajib militer dengan diantar orang tua masing-masing serta Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjan. Sejumlah orang tua yang ditemui di lokasi mengaku tidak keberatan anak mereka menjalani pendidikan di barak militer karena merasa tidak sanggup mendidik anaknya. Keluarga tuh nggak ada takut gimana enggak? Kalau saya mah enak bawa ke sini karena anak saya itu nggak bisa dididik, nggak bisa suruh sholat susah, sekolah juga susah, yang ada kenakalan. Tapi mudah-mudahan dibawa ke sini gitu, ada hikmahnya gitu. Jumlah lagi yang baik. Supaya lebih baik gitu ya? Iya, karena di luar susah. Sebelumnya udah pusing ngedidiknya, Bu? Sama aja pusing. Gitu. Sebagai orang tua kan mau yang baik ke anak ya, karena nggak didengar. Ya udah kalau bawa ke sini ya apa-apa, saya doa aja. Program siswa bermasalah masuk ke barak militer di Jawa Barat dibiayai melalui kerjasama Pemprov dan pemerintah kabupaten kota yang terlibat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan para siswa yang dinilai bermasalah dibawa ke barak militer dan tetap mengikuti proses belajar mengajar secara normal didampingi oleh guru dari sekolah asal. Mereka yang akan dibina adalah anak-anak yang dinilai melakukan kenakalan akut seperti terlibat tawuran dan yang mengarah ke kriminal. Program pelatihan kedisiplinan bagi anak bermasalah ini akan dilaksanakan selama 6 bulan hingga 1 tahun dimulai pada 2 Mei 2025. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah, cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Sejauh ini Kabupaten Purwakarta adalah salah satu daerah yang mendukung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak yang dinilai bermasalah ke barak militer. Namun Wakil Ketua DPRD Purwakarta Enti Sutisna mengatakan langkah Deddy Mulyadi itu mungkin bertujuan positif, tapi harus dikaji terlebih dahulu dengan berbagai pihak seperti kementerian agar tidak menyalahi aturan hukum. Soal rencana Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk memasukkan anak-anak nakal ya, tanda petik ke barak dan dididik militer, tentu ini adalah sebuah terobosan inovasi, ya kan, artinya positif kalau dari sisi itu. Tapi pelaksananya menurut pendapat saya tentu harus dikaji dulu nih secara mendalam, melibatkan berbagai macam stakeholder, dari pendidikan dasarnya, dari kementeriannya, dari TNI Polri, dari berbagai pihak lah, orang tua, segala macam, ya kan, termasuk perguruan tinggi, ya pokoknya semuanya coba dilibatkan dikaji. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti tidak mau berkomentar banyak soal program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memasukkan siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer. Menurut Abdul Muti, pihaknya belum berkomunikasi dengan Deddy Mulyadi. Ini Bang Demul bilang Enggak lah, saya nggak komen-komen soal Kang Demul ya. Nanti siswa yang bermasalah yang dianggap nakal gitu akan dibawa ke barak TNI, dibawa ke barak untuk pendidikan karakter. Nah, Saya no komen lah soal Kang Demul. Ya. Lantas selain Jawa Barat, apakah program ini akan diikuti oleh provinsi lainnya? Masing-masing kepala daerah tentu punya pandangan dan kebijakan tersendiri. Jawa Tengah bagi anak-anak mereka kita masih punya. Kalau anak di bawah umur kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu.
Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kepada seluruh anak-anak yang nakal, yang galak melawan orang tua, yang galak tidak masuk sekolah, apalagi narkoba, ngelem, suka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm, siap-siap. Pemerintah provinsi akan melakukan penangkapan secara massal dan akan dibawa ke camp untuk dilatih disiplin menghormati orang tuanya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Panglima mengingatkan negara-negara maju menerapkan kebijakan serupa, bahkan diharuskan. Jangan terlalu berlebihan ya. Tapi TNI artinya siap ya? Ini ingat ya, di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Ya, Singapura, Korea. Di sisi lain, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mengkritik program Deddy Mulyadi yang memasukkan siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer. Satriwan menilai program ini merupakan jalan pintas atas kenakalan anak, bukan untuk mencari solusi jangka panjang. Bagi Satriwan Salim, memasukkan siswa bermasalah ke barak militer justru akan merusak pembangunan karakter anak di Indonesia karena menanamkan karakter yang baik tidak bisa menggunakan kekerasan fisik. Apalagi pendidikan yang menggunakan pendekatan militeristik selama ini justru banyak menimbulkan masalah. Misalnya di dalam pendidikan kedinasan, tidak sekali dua kali terjadi penganiayaan antara senior ke junior. Bagi kami, ini adalah strategi yang sifatnya memang terkesan gitu ya, jalan pintas atau shortcut karena mengambil di sisi di hilirnya saja gitu, bukan secara komprehensif. Kalau berbicara kedisiplinan, Ki Hajar Dewantara gitu ya, mengatakan bahwa sebagai bapak pendidikan kita, besok Hari Pendidikan Nasional, ini mumpung momentumnya tepat, Ki Hajar mengatakan guru pendidik tidak boleh memberikan kedisiplinan kepada anak menggunakan kekerasan, menggunakan ketakutan. Kira-kira begitu kata Ki Hajar. Tokoh-tokoh pendidikan yang lain, Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ki Haji Hashim Asy'ari juga menyatakan demikian. Romo Mangun juga begitu. Kata Romo Mangun, beliau mendidik anak-anak nakal di Yogyakarta itu gitu ya. Bagi beliau anak nakal itu ada sisi positifnya, kata Romo Mangun ya, yaitu anak-anak yang punya kreativitas, punya keberanian, harus mengajarkan cinta kasih dan seterusnya. Nah, pedagogi masyarakat sipil tentu akan berbeda pendekatannya dengan pedagogi militer. Nah, kekhawatiran kita sebagai pendidik, sebagai masyarakat sipil adalah ketika nanti diserahkan ke barak militer gitu ya, pendekatan yang dipakai bukan pendekatan pedagogi anak. Kalau berbicara konsep wajib militer di negara-negara tetangga kita, Australia, Singapura gitu ya, kemudian juga Korea Selatan gitu, itu setahu saya di atas 18 tahun ya, bukan usia anak. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya anak-anak SMA, SMK, Madrasah Aliyah, anak-anak SMP, Madrasah Sanawiyah, ini kan yang sebenarnya yang disebut sebagai anak gitu. Ketika anak-anak ini dikirim ke barak militer, itu juga kita pertanyakan, itu sebenarnya bukan konsep wajib militer. Yang ada di dalam Undang-Undang PSDN, kebetulan saya mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kalau kita berbicara Undang-Undang PSDN untuk pertahanan negara, itu di pasal 8 memang dikenal dengan istilah pembinaan kesadaran bela negara. Nah, pembinaan kesadaran bela negara itu di pasal 8 dijelaskan melalui sistem pendidikan nasional. Kemudian pembinaan kesadaran bela negara melalui sistem pendidikan nasional ya kan dilaksanakan oleh menteri bekerjasama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Berarti Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Pola asuh orang tua, ekonomi, lingkungan sosial hingga pengaruh media sosial dinilai menjadi sejumlah faktor yang memicu perilaku bermasalah pada anak. Oleh karena itu pemerintah, orang tua dan seluruh stakeholder terkait seharusnya mencari jalan keluar atas masalah itu. Jangan sampai program memasukkan siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer malah berujung pada timbulnya permasalahan baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.